Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil arabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'atid du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab dasar kelas musanna, yaitu level yang kedua. Pertemuan kali ini, nahwu pertemuan yang ke-7, kita akan melakukan pemantapan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi pertemuan ke-7 ini kita mantapkan untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya. Karena untuk kelas musanna ini materinya sudah habis, maka di pertemuan yang terakhir kelas musanna ini kita gunakan untuk pemantapan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, kita awali dari jumlah ismiyah, ya. Mubtada dari isim yang diawali alif lam, yang diawali al untuk muannas, ya. Di sini kita contohkan al-madrasatu nadhifatun, sekolah itu bersih. Al-madrasatu di sini berkedudukan sebagai mubtada, nadhifatun sebagai khabar. Al-madrasatani nadhifatani. Al-madrasatani ini berkedudukan sebagai mubtada, nadhifatani sebagai khabar. Al-madrasatu nadhifun, sekolah itu bersih. Al-madrasatani nadhifatani, dua sekolah itu bersih. Kalau kita lihat contoh yang pertama, al-madrasatu itu adalah mubtada dari isim yang diawali alif lam. Al-madrasatu di sini sebagai mubtada, ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufradun. Karena mufrad, maka tandanya adalah dhammah. Nadhifatun ini khabarun marfu'un, khabar itu marfu' wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu dhamma li'annahu mufradun, karena mufrad. Maka tanda marfu'nya, tanda rafa'nya adalah dhamma, ya. Kalau kita perhatikan, ya, al-madrasatu ini muannas, nadhifatun juga muannas. Jadi kalau mubtada'nya itu muannas, maka khobarnya menyesuaikan, yaitu muannas, ya. Ini untuk pemantapan, ya, biar kita ingat kembali. Al-madrasatani ini berkedudukan sebagai mubtada, marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu, alif. Mengapa tanda rafa'nya alif? Li'annahu musanna, karena ini adalah isim musanna, maka tanda rafa'nya itu dengan alif. Nadhifatani khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Sama juga, ya, tandanya adalah alif. Tanda rafa'nya alif karena apa? Karena ini adalah isim musanna. Jadi kita dapat membedakan kalau untuk
isim mufrad, maka tanda rafa'nya dengan dhamma, isim musanna tanda rafa'nya dengan alif. Ya. Baik, ini untuk mubtada dari isim yang diawali alif lam muannas. Sekarang yang mudzakkar, ya. Mubtada dari isim yang diawali alif lam mudzakkar, ya. Al masjidu nadhifun. Masjid itu bersih. Al masjidani nadhifani. Dua masjid itu bersih. Al masjidu di sini sebagai mubtada marfu'un, marfu' tanda rafa'nya, ya, wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya ad-dhammatu dhamma li'annahu mufradun karena mufrad. Nadhifun di sini sebagai khabar, ya, khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Jadi al masjidu ini mufrad, nadhifun mufrad, maka tanda rafa'nya dengan dhamma. Al-masjidani nadhifani. Al-masjidani berkedudukan sebagai mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Nadhifani sebagai khabar, khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Jadi mengapa di sini marfu'nya dengan alif? Karena ini merupakan isim musanna. Jadi al-masjidani ini isim musanna, nadhifani isim musanna, maka marfu'nya dengan alif. Baik, ini untuk mengingatkan kembali, ya, biar pemahaman kita tentang jumlah ismiyah ini lebih mantap. Baik, yang selanjutnya yaitu mubtada dari isim dhamir, ya. Jadi mubtada dari isim dhamir. Isim dhamir itu bisa menjadi mubtada, ya. Namun dia di sini kalau kita lihat tanda rafa'nya itu yang di i'rab itu bukan harokatnya, namun tempatnya. Ini isim dhamir berikut ini menempati tempatnya rafa' sebagai mubtada, ya. Jadi menempati tempatnya rafa' sebagai mubtada. Jadi yang di i'rab adalah tempatnya, ya. Jadi berbeda dengan isim yang tadi yang diawali alif lam, ya. Jadi di sini huwa, hiya, huma, ya, ini semuanya ini mabni. Artinya apa? Mabni itu ya dimanapun berada terbaca seperti itu. Jadi tetap dia dimanapun berada terbaca huwa, dimanapun berada terbaca hiya. Ya, oleh karena itu yang di i'rab di sini adalah tempatnya, ya. Fi mahalli, ya, fi mahalli. Jadi yang di i'rab itu tempatnya, ya. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi menempati, ya, berkedudukan, ya, menempati tempatnya rafa', ya, mubtada'un sebagai mubtada', ya. Jadi ini isim dhamir. Coba kita baca. Huwa Muhammadun, dia adalah Muhammad. Hiya Fatimatu, dia adalah Fatimah. Huma Muhammadani, mereka berdua adalah Muhammad. Huma Fatimatani, mereka berdua adalah Fatimah. Anta talibun, kamu adalah seorang siswa. Anti talibatun, kamu adalah seorang siswi. Antuma talibani, kalian berdua adalah siswa. Antuma talibatani, kalian berdua adalah siswi. Nah, jadi yang berwarna merah ini mubtada dari isim dhamir, ya. Jadi mubtada dari isim dhamir, ya. Huwa ini sebagai isim dhamir, ya, isim dhamir, ya. Fi mahalli raf'in mubtada'un, menempati tempatnya rafa' sebagai mubtada. Jadi huwa mubtada, Muhammadun sebagai khabarnya.
Hiya ini mubtada, ya, Fatimatu sebagai khabar. Huma ini mubtada, Muhammadani sebagai khabar. Huma ini juga mubtada, Fatimatani sebagai khabarnya, ya, dan seterusnya sama. Kalau kita lihat huma itu bisa untuk musanna, ya, bisa untuk musanna muzakkar, ya. Huma itu untuk musanna muzakkar dan muannas, ya, ya, musanna muannas. Jadi untuk muzakkar maupun muannas bisa, ya. Huma Muhammadani, huma Fatimatan. Kemudian yang selanjutnya antuma ini bisa untuk muzakkar, ya. Antuma ini bisa untuk muannas, ya. Jadi musanna muzakkar bisa memakai antuma, ya. Musanna muannas bisa memakai antuma, ya. Jadi antuma ini, ya, huma dan antuma ini bisa untuk muzakkar maupun muannas. Baik, yang selanjutnya masih mubtada dari isim dhamir lanjutannya, ya. Ana Muhammadun, ana Fatimatu, nahnu Muhammadani, nahnu Fatimatani. Nah, kalau kita lihat di sini isim dhamir sama seperti tadi, isim dhamir di sini berkedudukan sebagai mubtada, ya. Kemudian isim yang jatuh setelah isim dhamir itu berkedudukan sebagai khabar, ya. Jadi ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Ana Fatimatu, saya adalah Fatimah. Jadi kalau kita lihat di sini, ana itu bisa untuk muzakkar maupun muannas, ya. Muzakkar maupun muannas yang mufrad, ya. Jadi satu. Ana Muhammadun, ana Fatimatu. Jadi bisa untuk muzakkar maupun muannas. Nahnu juga demikian, ya, dipakai untuk musanna muzakkar maupun musanna muannas, ya. Nahnu Muhammadani, kami adalah dua Muhammad. Nahnu Fatimatani, kami adalah dua Fatimah, ya. Baik, untuk kedudukannya sama seperti tadi, ya. Yang selanjutnya mubtada dari isim isyarah. Jadi isim isyarah itu di sini berkedudukan sebagai mubtada, ya. Namun yang di i'rab adalah tempatnya, ya. Jadi hadza ini isim isyarah, ya. Fi mahalli raf'in mubtadaun, ya. Menempati tempatnya rafa sebagai mubtada. Ya, jadi tidak di-i'rab dengan huruf atau tidak di-i'rab dengan harokat, ya, tidak di-i'rab dengan harokat, ya. Nah, coba kita baca. Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Hadza di sini sebagai mubtada, kursiyun sebagai khabar. Kemudian hadhihi saburatun, ini adalah papan tulis, ya. Hadhihi di sini sebagai mubtada, saburatun sebagai khabar. Dzalika kursiyun, itu adalah kursi. Tilka saburatun, itu adalah papan tulis. Jadi isim isyarah di sini berkedudukan sebagai mubtada dan isim selanjutnya itu berkedudukan sebagai khabar. Baik. Lanjutannya untuk isim isyarah, ya, mubtada dari isim isyarah musanna, ya. Hadzani kursiyani. Hadzani di sini mubtada, kursiyani sebagai khabar. Hadzani kursiyani, ini adalah dua kursi. Hatani saburatani, ini adalah dua papan tulis. Zanika kursiyani, itu adalah dua kursi. Tanika saburatani, itu adalah dua papan tulis. Jadi sama untuk i'rabnya, hadzani, hatani, zanika dan tanika ini sebagai mubtada, sedangkan isim yang selanjutnya itu sebagai khabarnya.
Ya. Baik, yang selanjutnya pemantapan jumlah fi'liyah. Kalau tadi jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madhi. Ya. Hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Hadara di sini fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Fi'il madhi itu tetap harokatnya adalah fathah. Muhammadun di sini sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Jadi fa'il mufrad itu tandanya adalah dhammah di sini ya. Muhammad telah hadir. Hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Hadarat Fatimatu, Fatimah telah hadir. Hadarat di sini adalah fi'il madhi. Karena fa'ilnya perempuan, maka diberi tambahan tak ta'nis as-sakinah. Tak yang menunjukkan perempuan yang disukun. Ya, hadarat Fatimatu, Fatimah telah hadir. Ya, hadarat fi'il madhi, Fatimatu sebagai fa'il. Karena fa'il mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Ya, hadaral Muhammadani, ya. Dua Muhammad telah hadir. Hadara di sini fi'il madhi, al-Muhammadani sebagai fa'ilnya. Namun di sini fa'il musanna. Karena fa'il musanna, maka tanda rafa'nya adalah dengan alif, ya, dengan huruf alif, ya. Hadarat al-Fatimatani. Kalau kita wasolkan, kita lanjutkan menjadi hadaratil Fatimatani. Jadi karena bertemunya dua sukun di sini, maka untuk melanjutkannya di kasrah, ya, hadaratil Fatimatani. Hadarat di sini fi'il madhi, ya, karena fa'ilnya musanna, maka di sini diberi tak ta'nis as-sakinah, ya. Ya, al-Fatimatani di sini fa'il musanna, maka tanda rafa'nya dengan alif, ya. Baik. Yang selanjutnya yaitu pemantapan jumlah fi'liyah yang diawali fi'il mudhari, ya. Yahduru Muhammadun, Muhammad sedang atau akan hadir, ya. Tahduru Fatimatu, Fatimah sedang atau akan hadir. Yahdurul Muhammadani, dua Muhammad sedang atau akan hadir. Tahdurul Fatimatani, dua Fatimah sedang atau akan hadir. Nah, kalau kita lihat di sini yahduru. Yahduru ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammah, ya. Tanda rafa'nya di sini dhammah. Muhammadun ini sebagai fa'il, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Karena fa'ilnya ini mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dengan dhammah, ya. Kemudian untuk fa'il muannas mufrad, ya, fa'il muannas mufrad, maka di sini bukan yahduru tapi tahduru, ya, menyamakan, ya. Di sini taknya ini menunjukkan perempuan, ya. Jadi kalau kita i'rab, ya, kalau kita tasrif lughawi itu maka yahduru, yahdurani, yahduruna, tahduru. Nah, jadi hiya di sini, ya, maka bukan yahduru tapi tahduru. Mengapa tahduru? Karena fa'ilnya itu muannas, maka tahduru, ya. Tahduru Fatimatu, Fatimah sedang atau akan hadir. Tahduru di sini fi'il mudhari marfu', tanda rafa'nya adalah dhamma. Fatimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Karena fa'il mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dhamma. Yahdurul Muhammadani, dua Muhammad sedang atau akan hadir, ya. Jadi di sini al-Muhammadani ini fa'il musanna, maka tanda rafa'nya dengan alif, ya. Tahdurul Fatimatani, dua Fatimah sedang atau akan hadir.
Di sini al-Fatimatani fa'il musanna, maka tanda rofaknya dengan alif sama. Ya, jadi fa'il musanna itu tanda rofaknya dengan alif. Sedangkan untuk fa'il mufrad itu tanda rofaknya dengan dhammah. Baik, untuk catatan ya. Jadi di sini ada tambahan kaidah pemantapan ya. Mubtada boleh ditaruh setelah khabar bila mubtadanya dari isim nakirah. Mubtada itu kan biasanya isim ma'rifah. Namun di sini karena mubtadanya isim nakirah, maka mubtadanya itu diakhirkan. Fil baiti rajulun, ya, di dalam rumah ada seorang laki-laki. Nah, jadi asalnya kan harus di depan ya. Kemudian karena rojulun ini nakiroh, mubtada'nya nakiroh, maka diakhirkan. Fil baiti rojulun, di dalam rumah ada seorang laki-laki. Fil baiti ini sebagai khobar ya. Fil baiti ini sebagai khobar. Khobarnya terdiri dari jar majrur ya. Fi itu huruf jar, al baiti majrur. Jadi khobarnya terdiri dari jar majrur. Kemudian rajulun itu sebagai mubtada. Mubtada yang jatuh setelah khobar disebut mubtada muakhor ya. Sedangkan khobar yang ditaruh di awal disebut khobar muqaddam, khobar yang didahulukan ya. Kemudian mubtada muakhor itu mubtada yang diakhirkan ya. Ini apabila mubtadanya berupa isim nakirah. Yang selanjutnya, tambahan kaidah yang selanjutnya, fiil yang jatuh setelah fa'il ya. Jadi fiil yang letaknya itu sesudah fa'il ya. Jadi fa'ilnya didahulukan baru fiil, maka tidak disebut dengan jumlah fi'liyah, namun disebut jumlah ismiyah. Contoh Muhammadun hadara. Nah, asalnya kan hadara Muhammadun. Kalau hadara Muhammadun, maka disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Karena di sini diawali isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Di sini Muhammadun sebagai mubtada, sedangkan hadara ini khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Ya, sekali lagi Muhammadun di sini bukan fa'il, namun Muhammadun di sini sebagai mubtada, hadaranya sebagai khobarnya ya. Jadi khobarnya di sini berbentuk jumlah fi'liyah. Sama juga contoh yang berikutnya ini, Fatimatu di sini sebagai mubtada, hadarat ini khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Jadi fi'il yang jatuh setelah fa'il maka tidak disebut dengan jumlah fi'liyah, namun disebut jumlah ismiyah. Ini kaidah tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.